Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Egy Saputra dengan tugas ekonomi metrika. Saya akan memaparkan tugas ekonomi metrika dan saya yaitu dengan dosen pengampu saya yaitu Pak Primadi Prasetyo SI MSAK. Mungkin langsung saja ke pemaparannya. Regresi dalam notasi matriks, penduga MKT dalam notasi matriks ekonomi metrika. Definisi dan notasi matriks. Matriks adalah himpunan skalar yang disusun atau diajarkan secara khusus dalam bentuk baris dan kolom, sehingga membentuk 4 persegi panjang atau persegi. Sebuah matriks dengan hanya satu kolom disebut matriks kolom atau vektor kolom, dan sebuah matriks dengan hanya satu baris disebut matriks baris atau vektor baris. Matriks dan vektor dinotasikan dengan huruf bercetakan tebal. Lanjut, yaitu suatu matriks A berukuran M kali N didefinisikan sebagai susunan angka-angka dengan M baris dan N kolom, yang anggotanya di mana A terletak pada baris ke I dalam kolom ke J dari matriks A tersebut. Sebuah matriks dikatakan sebagai matriks persegi jika matriks tersebut berukuran N kali N, yang artinya matriks tersebut memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Jadi sebuah matriks itu dikatakan matriks persegi jika N kali N, yang dimana jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Kita lanjut, yaitu persamaan regresi linier berganda dapat dinyatakan dalam notasi matriks. Notasi matriks adalah bentuk perluasan dari model regresi linier secara umum. Notasi matriks dijabarkan dengan tujuan aljabar matriks dapat mengindikasikan langkah-langkah penting dalam menemukan solusi. Berikut ini adalah notasi matriks dalam model regresi linier. Bisa dilihat rumusnya teman-teman. Kita lanjut, yaitu model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat apabila diberikan nilai dari bebas. Oleh karena itu, dugaan model yang didapatkan sebaiknya memenuhi kriteria model yang baik sehingga mampu digunakan sebagai prediksi dengan error yang kecil. Berdasarkan teorema Gauss-Markov, apabila asumsi error di atas dipenuhi, maka dugaan parameter yang diperoleh adalah dugaan yang blue, atau bisa dibilang best linear univariate estimator. Metode kuadrat terkecil MKT. Metode pendugaan yang digunakan untuk menduga koefisien regresi dalam analisis regresi berganda adalah metode kuadrat terkecil. Metode ini bertujuan untuk meminimumkan jumlah kuadrat dari error. Lanjut. Multikolinearitas, yang dimana multikolinearitas ini adalah keadaan di mana adanya hubungan linear atau korelasi yang kuat di antara beberapa atau semua perubahan bebas dalam model regresi. Dalam bentuk matriks, multikolinearitas adalah suatu kondisi buruk atau yield condition dari matriks X jika multikolinearitas terjadi antara dua perubahan atau lebih dalam suatu persamaan regresi, maka determinan dari matriks XX akan mendekati 0, sehingga akan menyebabkan nilai matriks tersebut hampir singular, yang mengakibatkan nilai dari penduga parameternya tidak stabil. Cara mengatasi multikolinearitas. Ini ada beberapa teknik yang umumnya digunakan untuk mengatasi masalah multikolinearitas. Di antaranya adalah, yuk simak.
Yang pertama, pengambilan data tambahan. Pengambilan data tambahan seringkali dianjurkan untuk mengatasi multikulinaritas. Data tambahan diambil untuk memberikan informasi tambahan pada variabel bebas, sehingga kemungkinan terjadi multikolonitas antara variabel bebas menjadi tidak ada. Jadi, penambahan data tidak selalu menjadi solusi yang baik untuk mengatasi masalah multikolonialitas. Yang kedua adalah respesifikasi model. Apa itu respesifikasi model? Multikolonialitas seringkali disebabkan oleh pemilihan model saat terdapat dua atau lebih variabel bebas yang mempunyai korelasi kuat dipakai dalam model. Dalam situasi seperti ini, respesifikasi beberapa persamaan regresi bisa mengurangi multikolonialitas yang terjadi. Dan selanjutnya adalah metode alternatif selain metode MKT. Munculnya masalah multikolonialitas menyebabkan pemakaian metode MKT untuk menaksir parameter regresi menjadi tidak tepat karena variasi taksiran parameternya menjadi besar sehingga taksiran parameternya cenderung tidak stabil. Oleh karena itu, digunakan metode alternatif yang dapat memberikan hasil pemakaian yang lebih baik, yaitu dengan menggunakan metode regresi yaitu dengan menggunakan metode regresi Wright. Selanjutnya itu Generalized Wright Regression GRR, yang dimana pada tahun yang sama Hall dan Kenner membuat perkembangan pada metode regresi Wright dengan menggunakan konstansa Biaska yang terpisah untuk masing-masing variabel bebas. Metode ini disebut metode generasi Wright regresi GRR. Jadi regresi Wright regression atau disebut GRR ini ditemukan oleh seorang Hall dan Kenner yang membuat pengembangan pada metode regresi, yaitu dengan menggunakan konstansa Biaska dan terpisah untuk masing-masing variabel bebas. Nah, kita lanjut. Misalkan P adalah sebuah matriks berukuran P kali P dengan kolom-kolomnya adalah vektor agent dari matriks XX P sama dengan buka kurung X1, X2 sampai dengan XP dan tutup kurung. Berdasarkan teorema dekombinasi spektral untuk setiap A di mana A sama dengan XX dengan A adalah matriks simetris, terdapat matriks ortogonal P sedemikian sehingga P buka kurung X tutup kurung P sama dengan A. Kita lanjut. Dengan simbol ini adalah matriks diagonal berukuran P kali P. Yang entry diagonal utamanya adalah nilai agent dari matriks XX J sama dengan 1, 2 sampai dengan P, yaitu model regresi linear berganda yang umumnya digunakan ditulis dalam bentuk matriks. Nah, di bawahnya itu ada rumus. Kalian bisa lihat, teman-teman. Ini adalah rumusnya atau bentuk matriks model regresi linear berganda. Kita lanjut. Pengolahan regresi berganda 3 variabel bebas menggunakan pendekatan matriks.
Pengolahan data menggunakan matriks untuk membentuk regresi berikut digunakan regresi dengan 3 variabel bebas. Ini adalah rumusnya di bawah. Kita lanjut. Di mana Y sama dengan total penjualan plastik. X1 JNP. X2 sama dengan jumlah rumah tangga. X3 sama dengan tingkat pengangguran. Mungkin itu sekian dari saya. Dari tugas saya banyak sekali yang harus saya evaluasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.